Kali ini kami kembali melakukan perjalanan menuju Gunung Puntang. Pagi masih cukup gelap ketika kami mulai memasuki jalan desa menuju base camp. Semakin jauh dari jalan raya, suasananya pun terasa semakin tenang. Setelah sampai di base camp, kami langsung mempersiapkan semuanya. Segala perlengkapan dicek dan perjalanan pun siap dimulai. Sebelum berangkat, kami menyelesaikan registrasi terlebih dahulu. Sekarang mah ada saung, guys. Di base camp PGPI baru dibangun kayaknya. Enak nih, bisa yang mau TikTok subuh-subuh malam-malam bisa di sini. Nah, ini baru kita doang yang mau naik. Seperti biasa, ini adalah treknya. Begitu memasuki jalur pendakian, suasananya langsung berubah. Pepohonan yang rapat diselimuti kabut membuat perjalanan pagi itu terasa begitu sejuk dan tenang. Tapi ketenangan itu ternyata tidak berlangsung lama. Jalurnya mulai menanjak dan beberapa bagian mengharuskan saya benar-benar menggunakan tangan untuk berpegangan pada akar. Baru di awal saja jalurnya sudah cukup menguras tenaga. Tanjakannya terus berlanjut, langkah demi langkah kami lewati sambil mencoba menjaga ritme, supaya tenaga tidak habis terlalu cepat. Halo Baruda, kita baru sampai ke pos 4. Baru sampai di pos 4 itu jam 10. Kita masih ada di shelter Zuhur. Dalam ekspedisi remedial Puncak Mega, karena kemarin gagal muncak. Sekarang kita mau coba lagi. Istriku udah capek, sudah tidak fokus, yang modal. Kita mau lanjut ke tanjakan cacing di atas. Habis itu pos 3, pos 2 tempat camp puncak. Kita mau lanjut lagi, jadi lanjut. Ya. Halo produk, kita udah sampai di tanjakan cacing dari pos 4. Halo Beb, oke. Pengen ikut elit ekspedisi, Cen? Aku pengen kayak itu, apa namanya teh? Nimsdai. Kayak Nimsdai, tapi nggak mau mati, takut. Ayo kita laksanakan tanjakan cacing, go. Semakin masuk ke dalam, jalurnya semakin menanjak. Dan sepertinya Gunung Puntang memang tidak ingin memberikan perjalanan yang mudah. Menemukan tanjakan yang sejajar dengan muka. Nah, gimana naiknya ini? Sejajar sama muka aku. Bingung kali. Ada kadal. Sampai akhirnya kami tiba di salah satu bagian yang cukup terkenal di jalur ini, yaitu tanjakan cacing. Namanya saja sudah cukup membuat penasaran, dan setelah melihat jalurnya secara langsung, saya mulai paham kenapa diberi nama seperti itu. Barudak, kita baru sampai pertengahan menuju pos 3. Kita mau lanjut lagi, masih jauh. Sekarang baru jam 11. Sayang, oke. Lanjut. Dia nggak oke, tapi dia mau ke puncak karena kemarin dia harus remedial, nggak sampai puncak. Jadi sekarang diulang lagi. Ini adalah puncak remedial kita. Oke, let's go. Kumaha bisa asup kieu, aduh. Oneng ih. Mana boteng burete dari Gusti nu Agung. Harus bisa asup kieu. Itu dah kalau baan not in the blood. Aduh. Giving up plus no blood, sir. Ya 1000. Mana lo? Ya. Capek ya. Ekspedisi.
kita sudah mulai memasuki vegetasi terbuka dan kita akan mulai memasuki terjalnya tebing batu. Dan ini kita udah sampai di pos 3. Alhamdulillah. Sen, oke. Istri aku udah muntah. Tandanya dia sudah baik-baik saja. Pos 3. Ya. Oke, kita lanjut. Lanjut. Gimana? Harus bisa sampai puncak. Harus bisa sampai puncak. Bismillah. Lanjut langsung. Let's go. Yuk, bismillah. Hai, kita kembali lagi di tempat ini. Mudah-mudahan bisa sampai atas ya, Ayah. Amin. Itu nanti di depan yang jalan berbatuan kemarin nggak sempat kita video karena kita ruas gitunya, kaget. Ayah sekarang mah udah tahu, jadi nanti kita videoin jalan ke atasnya gimana. Tuh, tebing batunya. Jadi kita mau Bedanya apa tadi? kita mau berangkat dulu menuju tebing batu, pos 2 langsung camp pos 1. Amin, Bismillah. ya Allah. Tadi udah berdoa, sholat dulu di bawah, berdoa minta dimudahkan ya Ayah. Amin. Nah, yuk kita mau berangkat dulu ya. Nanti kita videoin di atas, oke? Dadah. Nah, ini adalah salah satu tanjakan yang curam. Istriku sudah naik. Ini yang dipersiapkan adalah mental dan fisik ya. Oke, Beb, aman? Oke, ayo naik lanjut. Ini aku nyusul sekarang. Bisa? Tanjakannya ini. Belakangnya ini. Jadi kalian harus ekstra hati-hati ya. Setelah melewati tanjakan cacing, tantangannya belum selesai. Di depan kami ada jalur berbatu yang cukup tinggi dan terjal. Sementara di sisi kanan dan kirinya terdapat jurang. Di bagian seperti ini, kami benar-benar harus lebih berhati-hati dan fokus dengan setiap pijakan kami. Halo guys, aku jadinya camping di pos 2 lagi karena tiba-tiba lemas dan muntah-muntah udah 4 kali gitu. Nggak tahu kenapa, mungkin karena belum makan juga ya. Jadi yang punya riwayat asam lambung kan pasti kayak gitu. Jadi karena aku lemas, jadi kita camp lagi tuh. Suami aku lagi pasang tenda di sana yang kemarin itu. Tapi kita mau istirahat dari sekarang supaya besok jam 4 subuh kita bisa summit ke atas gitu. Kata orang-orang sih perkiraan 1-2 jam ke atas. Mudah-mudahan kita bisa ya kali ini. Kita lagi masak cuanki guys tuh. Ini chef Ento yang masaknya. Ini aku udah dingin. Ini ada seledrinya dan ini ada sambalnya. Oke, kita mau makan dulu ya guys. Tuh bakso, tahu, isinya teh siomay sama lidah kucing. Gua makan dulu guys. Tuh guys, ini pakai mie dan saun. Ini jam berapa sih, A? Jam 5 kali ya. Ini kita makan sore guys. Ini teh belum ganti baju, belum apa. Aku udah kambuh asam lambungnya. Sudah lapis. Kita menikmati cuanki di atas gunung. Makannya sudah selesai. Kita mau turuse Tidur. Besok lagi dulu. ya, bentar lagi maghrib ya. Ibadah dulu. Dimanapun kalian berada, wajib beribadah. Nanti kita akan sampai detik subuh. Ya, 5. doain ya, semoga aku sehat. Tadi udah minum obat. Maksakeun pisannya. Pak Dede tolong Pak Dede. Enggak sih guys, ini mah karena akibatnya teh karena aku tadi teh salahnya tidak sarapan dulu. Makan dulu. Sosokan cuma sarapan energen doang.
Jadi weh. Joe Pak Dedi gerak teteh. Gitu cerita nate guys. Ya udah ya. Kita mau tidur dulu karena capek pisan. Nanti kita lanjut lagi. Bye bye. Mau kemana? Sampai tetek. Sampai tek. Kita mau sambut dulu guys. Tuh sana. Bismillahirrahmanirrahim ya dari pos 2. Mudah-mudahan diberikan keselamatan. Kita mulai dulu ya. Ini mulai jam berapa? Jam 5 ya? Jam 5. Aduh. Nih. Treknya. Ya. Sebentar. Ya Allah, subhanallah. Kita sebentar lagi sampai puncak. Kita sebentar lagi sampai puncak. Pokoknya bagus banget. Nggak nyangka. Sampai sini aku. Kita mau lanjut lagi ya guys. Nanti di videoin lagi. Merinding. Capek. Kita sudah naik lebih jauh. Dan ini ya Allah, Masya Allah. Aku baru pertama kali ngelihat kayak gini. Subhanallah. Pengen nangis, terharu banget. Soalnya jalanannya bener-bener terjal gitu. Kamu kuat. Ini akan saya perlihatkan bagaimana jalan menuju puncak. Treknya adalah bebatuan yang sangat terjal dibanding sebelumnya. Udah kita udah sampai pos 1. Akhirnya alhamdulillah sebentar lagi itu puncaknya di sana. Setengah jaman lagi lah atau 20 menitan kita ke sana dan ini pemandangan yang kita usahakan ya dengan istriku. Ya Allah, baru nemu ini puncak ya Allah, puncak mega bulan Agustus, keren banget ini ya Allah. Istriku selamat ya, dia sudah menuntaskan misinya Elite Ekspedisi puncak mega ya Allah. Kita mau ke tubuhnya dulu ya. Jadi kita lihat dari atas seperti apa. Bulannya juga masih bagus. Inilah perjalanan kita menuju Tugu puncak mega. Dan kalian pasti tidak akan menyangka di bulan Agustus ini kalian bisa lihat ini. Selamat istriku sayang. Ini kita di puncak mega bulan Agustus. Subhanallah. Kapan kalian kesini? Lihat, dia sampai mau nangis. Setelah 6 jam perjalanan sayangku, kamu strong. Sedih guys, sedih. Sumpah. Lanjut. Pertama kalinya aku ngelihat pemandangan kayak gini gitu. Jadi terharu banget. Itu ciptaan Allah. Bukan lebay ini mas, serius bukan lebay. Dia baru pertama. Gua lihat sana. Kapan kalian kesini dan dapat ini? Hayu, kita ke puncak mega barudak. Subhanallah. Ini sekelilingnya ya Allah. Halo barudak, kita udah sampai di Puncak mega. Sekarang kita berhasil. Ini adalah perjalanan kedua kita. Yang pertama kita menyerah di pos 2. Kita nyerah karena istriku udah nggak kuat. Hari ini kita ngecamp di pos 2, memutuskan ngecamp di pos 2 karena istriku sudah mulai lelah dan mual-mual. Gara-gara asam lambung. Asam lambungnya naik, akhirnya kita ngecamp di pos 2. Tadi sekitar jam 5 ya. Jam 5 pas kita. Jam 5 pas. Besok enggak sih?
Jam 5 kurang, Jam 5 soalnya kurang. begitu habis sholat subuh langsung naik gitu. Ya, dan sekarang kita udah nyampe mau sampai ke Tugu Puncak Mega. Kita foto-foto dulu di sini tadi. Perjalanan kita berapa lama? Setengah jam ya? Ya, kurang lebih 45 menit lah. 45 menitan menuju puncak dari pos 2 ya. Jadi buat kalian yang Sebentar kok dari situ mah. buat kalian yang udah nggak sanggup di puncak 2, apalagi bawa carrier dan logistik, lebih baik kalian ngecamp di pos 2, subuhnya kalian summit attack ke puncak Mega. Tapi kalau memang kalian masih sanggup dan memang waktunya masih siang sampai pos 2, kalian boleh lanjut ke pos 1 karena area campnya luas. Kalau pos 2 hanya ada 2 area, tapi itu juga direkomendasikan untuk ngecamp. Dan inilah hasilnya setelah lelah, putus asa, letih, dan keringat. Sejak dari kemarin jam 8 pagi terbayarkan sudah oleh pemandangan seperti ini ya. Karena kita memang tujuannya itu buat cari sunrise gitu. Makanya memang tujuannya santai ya. Betul. Awalnya. Jadi memang kita pengen ngecamp dulu, terus baru summit gitu. Jadi ini silahkan kalian nikmati persembahan dari kami Puncak Mega via PGPI. Mangga. Aduh ya Allah. Aku sampai puncak walaupun sambil hoe. Namun semua rasa lelah itu seperti langsung terbayar ketika akhirnya kami sampai di atas. Di depan mata ada lautan awan, punggungan naga, dan cahaya golden hour menyatu menjadi satu, pemandangan yang sangat luar biasa. Guys, kita mau lanjut ke plakat Puncak Mega. Dan ini Masya Allah ya, masih terpukau dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian jangan pernah tidak taat ya, karena Allah itu maha besar, sungguh detail sekali menciptakan semua ini. Ini kita melewati punggungan naga sedikit. Jalannya sih masih aman ya, nggak terlalu yang sempit banget, cuman memang masih harus hati-hati gitu. Nah ini kita mau agak naik ke sana. Sedih. Nah ini di atas ada orang lagi ngedrone. Masya Allah. Ini agak nanjak. Itu momen sunrise-nya. Dapat banget. Masya Allah. Kita menyaksikan momen sunrise bersama-sama ya, teman-teman. Ini sungguh menakjubkan buat aku karena aku pertama kali sampai di puncak dan melihat semua ini. Ini aku kasih kalian momen sunrise terbaik dan pertama di dalam hidup aku. Masya Allah. Tuh guys, di lautan awannya udah kelihatan sunrise. Karena ini sunrise-nya udah mulai naik, mataharinya udah mulai naik. Jadi lautan awannya sungguh indah sekali. Bisa kalian lihat ini. Masya Allah. Momen langka di dalam hidup aku ini, pertama kali. Setelah berjam-jam di perjalanan, akhirnya aku bisa sampai di titik ini. Aku kira kemarin aku bakal remedial lagi, tapi ternyata enggak.
semakin ke atas ini semakin indah. Masya Allah. Alhamdulillah barudak. Tadi kita summit jam 4:30, summit attack ke Puncak Mega. Di sholat subuh, sholat dulu baru berangkat. Sekarang kita udah nyampe di pos 2 lagi, udah di tenda. Kita mau masak, makan lah, baru turun. Lumayan 45 menit ya, tapi enggak mantap. Alhamdulillah. Ini adalah gunung yang akhirnya gunung pertama kita nggak sampai puncak, dan sekarang kita coba lagi. Alhamdulillah sampai, dan kita mendapatkan bonus lautan awan dan sunrise. Mantap ya Allah, terima kasih. Iya, udah kita mau masak dulu, mau makan, mau turun. Ikutin kita terus ya, bye. Seperti biasa, chef kita sedang memasak. Menunya hari ini ada kornet, oseng kornet. Ya, kita ngeliat itu resep di Instagram. Juga nungguin gitu. Sama ini goreng tahu sama bakso gitu guys. Sambil nunggu baju pada kering tuh, pada dijemurin tadi bekas summit. Oke, kita mau sarapan dulu. Baru habis itu kita kemana? Turun. Pulang istirahat. Karena besok dia harus bekerja kembali, mencari cuan dari Pak Dedi. Ya udah. Nah, ini menu sarapan kita guys. Menu tukang naik mah ya. Sakti ya lah, cukupnya. Kita mau makan dulu ya guys. Terus habis itu mau beres-beres. Terus kita mau lanjut turun supaya nggak kesorean. Oke, bye-bye. Kita sudah siap-siap mau pulang. Ini lagi bongkar tenda dulu. Lautan awannya masih ada sih itu di belakang. Cuman udah panas banget kayaknya kalau jam segini mah. Jadi kita mau pulang dulu ya guys. Mudah-mudahan cepat turun sampai bawahnya. Amin. Dan pagi itu kami mendapatkan satu momen yang mungkin akan sulit dilupakan. Perlahan cahaya matahari mulai muncul dan menyinari lautan awan di bawah kami. Warna langit berubah sedikit demi sedikit, dari dingin dan gelap menjadi hangat keemasan. Rasanya seperti semua perjuangan selama perjalanan tadi memang membawa kami ke tempat ini. Dari Puncak Mega kami hanya bisa duduk dan menikmati semuanya. Lautan awan yang luas, punggungan naga yang terlihat begitu indah, dan cahaya matahari yang perlahan semakin tinggi. Mungkin perjalanan menuju ke sini tidak mudah, tapi justru karena itulah pemandangan seperti ini terasa jauh lebih berharga. Ada perjalanan yang melelahkan untuk sampai ke sebuah tempat, tapi ketika akhirnya sampai kita sadar ternyata semua langkah itu memang layak diperjuangkan.